lagi bersama saya Devia Rohmatasari, dan kali ini saya sedang bersama Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Tanjung Halang, yaitu Bapak Haji Elan Suherlan, SIP FH. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah baik. Nah kemudian Pak, untuk tempat tanggal lahir? Saya dilahirkan di Cianjur pada tanggal 13 November 1995. Kurang lebih usia Bapak sudah 59 tahun. 59 tahun, sangat banyak berarti pengalaman Bapak ya di dunia pendidikan ya Pak ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, boleh berbagi pengalaman sedikit nih Pak ke kita semua ya, terkait pekerjaan Bapak dari awal Bapak bekerja sampai sejauh ini. Saya keluar dari IKIP Bandung tahun 1988, langsung ditempatkan di SMA Negeri 1 Cigombong karena ikatan dinas ya. 1988 itu sampai 2013, jadi kurang lebih 25 tahun. Pertama ditempatkan di SMA Negeri 1 Sukamakmur, dan 2 tahun saya dipindahkan ke SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal ya, Kabupaten Bogor. Tapi lagi-lagi karena tugas dinas, saya dipindahkan dari SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal ke SMA Negeri 1 Cigombong. Sisa-sisa pekerjaan saya dulu waktu jadi Wakasek di sana, saya Wakasek kesiswaan pernah, kurikulum pernah, satpas dan humas juga pernah. Lalu karena di sana kan kita dekat dengan rumah ya kan. Gitu. Visi-misi dari SMA 1 Tanjung Halang bagaimana Pak? Ya, visi sekolah kita kalau kita sebutkan RENA MGI ya singkatannya. Kita ingin menjadikan sekolah ini berprestasi, tentu prestasinya di bidang akademik dan non-akademik. Lalu ke RENA MGI-nya itu, kalau R-nya religius, ya RENA religius, terus N-nya nasionalis, M-nya mandiri, G-nya gotong royong, dan I-nya integritas. Ya kan? Dari semua itu tentu dijabarkan melalui misi ya. Tentu ini juga diketahui oleh seluruh guru kita, seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Tanjung Halang, bahwa sekolah ini kita akan menjadikan tadi sekolah berprestasi. Untuk itu kita semua bergerak bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tupoksinya, bahwa tadi di hadapan kita harus prestasi. Apakah tadi sekali lagi prestasi di bidang akademik dan prestasi di non akademik ya. Program unggulan yang pernah kita canangkan, yang pertama salah satunya saja kita hafiz Quran, ya hafiz Quran. Siswa kita kan ada yang sudah hafal 30 juz, ada yang sudah hafal 20, yang 15, 10, bahkan mungkin kalau 1-2 juz itu sudah. Tinggal mungkin tadi bagaimana mengoptimalkan kompetensi siswa tersebut menjadi lebih baik saya kira. Selanjutnya kita juga punya program unggulan di bidang kepramukaan. Kepramukaan kita jenjangnya, tingkatannya baru sampai pramuka bantara dan pramuka laksana. Saya ingin bahwa di pramuka itu kita nanti punya tenaga Garuda yang aktivitasnya, prestasinya harus luar biasa, karena memang kita belum punya pramuka tenaga Garuda, dan itu saya informasikan kepada pembinanya menjadi salah satu program. Masya Allah luar biasa ya Bapak ya, dari Bapak, terus kemudian kita lagi ke riwayat pekerjaan Bapak yang Masya Allah banyak banget pengalamannya sampai sekarang ya Pak ya. Kemudian tadi kita berbicara juga tentang visi sekolah kita, yaitu RENA MGI ya Bapak ya, yang mana sejalan dengan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, terus kita juga berbicara tentang program unggulan. Karena program unggulan kita ini banyak ya Pak ya, lebih
Tapi kita lebih ke religius ya mungkin ya Pak ya, karena memang Ya. di zaman sekarang kita lebih mementingkan berakhlak mulia, yaitu lebih ke jalan yang berreligi anak-anak sekarang. Jadi akhlaknya lebih mulia, mungkin itu yang bisa ditingkatkan ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas Ya. kesempatannya kali ini. Ya, terima kasih. Atur nuhun Bapak. Ya, makasih. Demikian wawancara kami bersama dengan Kepala SMA Negeri 1 Tajur Halang, Bapak Jalan Suherman SPMH, mengenai tentang profil SMA Negeri 1 Tajur Halang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Muhammad Taufik MPD, bertugas di SMA Negeri 1 Tajur Halang sesuai dengan SK yaitu tahun 1994. Nah, untuk tahun ini saya mendapatkan tugas menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum sudah 3 tahun ini. Pekerjaan saya di kurikulum adalah mengelola pembelajaran, membuat jadwal, serta mengelola kebutuhan tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Tajur Halang. Sejak 3 tahun yang lalu di SMA Negeri 1 Tajur Halang sudah menggunakan kurikulum merdeka, dan jumlah guru di kita di SMA Negeri 1 Tajur Halang ada 56 guru. Jadi alhamdulillah dari segi kurikulum SMA Negeri 1 Tajur Halang sudah menggunakan kurikulum merdeka sejak 3 tahun yang lalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebaliknya, jika 5 orang anggota keluarganya. Cicito, HHG, Imas, itu kan. Kemudian baik. Nah, sekarang setelah masuk majelis perbandingan, Polri misalkan gitu ya, Polri misalkan dapat yang Oke, sekarang kita bertemu kembali di sini bersama Wakasek Sarana Prasarana SMA Negeri 1 Tajur Halang, yaitu Bapak Agus Kurnia. Apa kabar Bapak Agus? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah Pak Agus, kalau di SMA Negeri 1 Tajur Halang biasa dipanggil siapa Pak Agus? Anak-anak memanggil saya sebagai Dedi. Oh Dedi, bapaknya dari anak-anak lakinya. Oh, berarti banyak anaknya ya Pak ya? Pak Betul. Agus ya? Oke. Seribuan anak saya di sini. Oke. Nah kalau nama lengkap Pak Agus sendiri siapa nih? Dengan gelarnya? Lengkapnya di depan ada DRS Agus Kurnia. Berarti dengan Bapak Dr. Andes Agus Kurnia sebagai Wakasek Sarana Prasarana SMA Negeri 1 Tajur Halang. Nah untuk tempat tanggal lahir Pak Agus sendiri nih? Saya dilahirkan di sebuah kota di selatan Kota Bandung, yaitu di Kota Tasikmalaya, 2 Agustus 1966. 66 berarti kisaran usia 58 58. tahun yang lalu. Iya, oke. Nah, terkait riwayat pendidikan Pak Agus nih. Nah, kebetulan saya di tahun 86 memang dari kecil suka ya dengan seni rupa. Saya ngambil jurusan atau prodi seni rupa di IKIP Bandung pada saat itu, yang kemudian sekarang berganti menjadi Universitas Pendidikan Indonesia. Di tahun 86 ya? 86, lulus 90. Iya, saya tahu 90. 90. Nah, kalau terkait riwayat pekerjaan Pak Agus nih sebelum dari sini bisa diceritakan gitu lebih detail ya? Saya pernah ya malang melintang di dunia persenian, di antaranya pernah bekerja di PT Hankook Indonesia, itu masalah keramik dari tanah liat. Kemudian saya juga pernah bekerja di sebuah perusahaan tekstil, perusahaan Jepang. Jadi kegiatan saya mendesain tekstil, sebelum dipasarkan saya desain di. Oh, banyak terkait seni rupa ya? Berarti Betul, ya? betul. Sesuai dengan pendidikannya. Oh, betul. Terus selanjutnya? Di tahun 94, karena orang tua mengatakan kamu harus pulang dulu
ada kesempatan untuk jadi PNS, jadi guru. Di SMA Negeri 1 Tanjung Halang sendiri, Pak Agus udah berapa lama nih di sini? 30 tahunan. Tahunan. Iya. Masya Allah. 30 tahunan seusia saya ya Pak Agus ya. Iya, Masya Allah. Sangat banyak pengalaman Pak Agus ya. ya pengalaman yang menyenangkan, menyedihkan, campur aduk lah. Campur Saya aduk. nano-nano lebih. Semoga lebih banyak menyenangkan ya Pak Betul, Agus ya. Nah, selanjutnya terkait dengan fasilitas sarana prasarana sendiri di SMA Negeri 1 Tanjung Halang, gimana Pak Agus? Secara sederhana itu sarana adalah benda-benda yang bergerak misalkan pensil, pulpen, spidol, kertas, proyektor, dan lain-lain. Kemudian prasarana lebih cenderung ke benda-benda yang tidak bergerak, gedung, ruangan, dan sebagainya. Saya mencoba menyebutkan mulai dari arah depan ada gerbang utama, gerbang kebanggaan kita SMA Negeri 1 Tanjung Halang, kemudian masuk ke sini gerbang ke-1 atau jalan masuk Bapak Ibu guru, kepala sekolah. Kemudian gerbang kedua yang sebelah sana di belakang. Ya, biasa siswa lewat ya. Kemudian kami juga memiliki 28 ruang kelas. 28 itu pun masih kekurangan. Kemudian kami punya lab IPA, lab kimia, lab biologi, lab fisika, lab bahasa, lab komputer. Kemudian perpustakaan, ruang guru, ruang BK, sarana ibadah, masjid, mungkin bisa dilihat sudah megah luar biasa. Ditambah dengan 30-an unit WC dan toilet. Karena memang standar Sarpras itu satu kelas satu WC atau toilet. Sementara kita kan ada 30 lomba. Jadi 10 untuk kelas 10, 10 untuk kelas 11, 10 untuk kelas 12. Kemudian ada beberapa WC yang sudah standar mall di sini. Karena memang Dinas Pendidikan Provinsi mengalokasikan dana alokasi khusus untuk WC yang standar mall gitu. Alhamdulillah kita sudah punya seperti itu. SMA Negeri 1 Tanjung Halang memiliki luas 8.175 meter persegi atau bisa dibilang hampir kurang lebih 1 hektar. Jadi tinggal nambahin beberapa ratus meter lagi menjadi 10.000 meter persegi. Kemudian daya listrik yang terpasang dari PLN tentunya kita memiliki 33.000 watt. Nah ini kedepannya mungkin ditambah dengan 10.000 watt sehingga semua pasokan listrik tercukupi. Untuk internet kita menggunakan IndiHome yang terbagi 3 titik yang masing-masing 200 Mbps. Jadi totalnya SMA Negeri 1 Tanjung Halang memiliki 600 Mbps. Kemudian ditunjang oleh kantin kebutuhan 8 anak-anak, hausnya anak-anak, ada kantin 9 unit. Kita juga udah punya di sana. Alhamdulillah sudah representatif. Iya, apalagi secara detail itu panjang, butuh waktu 2 Wah, jam ya. mungkin untuk menguraikan ya Pak Agus Betul, ya. betul. Ya, selanjutnya nih Pak Agus mengenai program unggulan. Program unggulan di tahun pelajaran 2024-2025 ini nih, Sarpras apa ya program unggulannya Pak Agus? Sebenarnya di tahap awal ada sekolah sehat. Artinya sekolah yang sesuai standar Kementerian Kesehatan. Kemudian kita sudah meraih sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, tingkat provinsi. Insya Allah kita akan, nah ini program unggulan di Sarpras adalah meraih sekolah adiwiyata tingkat nasional. Nah ini sesuai standar Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang sedang ditargetkan untuk 2005-2006 ke sana. Ya, ke depannya. Pak ya. Semoga kita berhasil Pak ya. Ya, amin. Di tingkat nasional sekolah Betul. adiwiyata ya Pak ya. Amin ya Allah. Amin.
Oke, sekian bincang-bincang kami Pak Agus nih. Ya, Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Agus. sama-sama Ibu, terima kasih sudah berkunjung ke ruangan kami. Baik Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahbudin SHGMPD selaku guru SMA Negeri 1 Tanjung Alang yang diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah dan kesiswaan di tahun 2024 di 2025 pada tahun ini. Sehari-hari mengajar bidang studi pendidikan agama Islam khusus untuk kelas 11 pada tahun ini, dan ada juga tambahan mengajar di kelas 12. Sebagai wakil kepala bidang kesiswaan, saya sudah menjalani tugas ini kurang lebih tahun ke-7 di tahun ini, dan berbagai hal sudah dirasakan, baik sisi positif maupun sisi yang negatif pada pembinaan bidang kesiswaan. Siswa yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Alang di tahun ini berjumlah 1.107 siswa yang terdiri dari kelas 12, kelas 11 dan kelas 10 yang rata-rata 10 kelas, dan siswa terbanyak ada di kelas 11 karena rombel pada masing-masing kelas 11 ini antara 38 sampai dengan 39. Selain itu, pembiasaan yang dilaksanakan di SMA Tanjung Alang dalam pembinaan mental keagamaan atau religius, kami ada pembiasaan sholat duha bersama setiap hari Jumat dan tilawah pagi, membaca Al-Quran 1 sampai dengan 5 ayat sebagai pola pembiasaan yang dipandu oleh guru dan perwakilan dari Irma dan diikuti oleh siswa di kelas masing-masing. Kemudian juga pembinaan keagamaan yang lain adalah pelaksanaan ibadah sholat Jumat di lingkungan sekolah. Karakter siswa SMA Negeri 1 Tanjung Alang, kalau dilihat dari jumlah siswa yang ada, sebenarnya melihat dari karakternya adalah multi etnis dan multikultur. Karena di Tanjung Alang ini begitu bineka tunggal ika, semua unsur dari berbagai budaya ada di SMA Negeri 1 Tanjung Alang. Itu saja sebagai profil SMA Negeri 1 Tanjung Alang dalam bidang kesiswaan. Kami berharap Negeri 1 Tanjung Alang terus berprestasi baik dalam bidang akademik maupun akademik, dan sekolah kami juga mengusung sekolah yang ramah anak. Artinya anak-anak yang berada di lingkungan SMA Negeri 1 Tanjung Alang merasa betah berlama-lama di sekolah untuk bisa mengeksplor dirinya, memunculkan minat dan bakatnya baik dalam pembinaan kesiswaan dalam bidang OSIS maupun dalam bidang ekstrakurikuler. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Anas Fahmi Muslim Nurani. Tepat tanggal lahir Tasikmalaya 13 Maret 1969. TMT mengajar 1 Desember 1994. TMT DKM tahun 1994. Sejarah masjid dibangun pada tahun 1994 berupa musola At-Taubah. Kemudian dibangun lagi 2007 Masjid Al-Fajar yang berbentuk kayak Masjid Demak. Kemudian yang terakhir yang sekarang yaitu Masjid Al-Fajar yang terbaru yang dibangun mulai 2018 sampai sekarang. Demikian informasi atas nama dari pengurus Dewan Kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Yayat SPD, tempat tanggal lahir Bonggol 13 Januari 1978. Adapun alamat saya di Taman Tirta Cimangu, Blok C2 nomor 7, Mekarwangi, Tanah Serang, Kota Bogor.
Sehari-hari bertugas sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Tanjung Halang. Selain menjadi guru, saya mendapat amanah tugas tambahan. Yang pertama sebagai staf kesiswaan, yang kedua sebagai pembina MPK OSIS. Dalam membina MPK OSIS tentunya di dalamnya membawahi kegiatan ekstrakurikuler. Ada beberapa ekstrakurikuler yang saya bina di bawah kepemimpinan pembinaan OSIS di sini. Yang pertama di bidang olahraga ada futsal, kemudian ada voli, ada karate, ada pencaksilat, ada badminton, ada basket, ada pencinta alam. Nah, kemudian di bidang akademik ada PIKR, ada BenQ, ada English Cup, ada IT Club. Kemudian ada ekskul yang lain, ada PNR, ada Paskibra, ada Ropis, ada Rockris, dan ada paduan suara. Nah, ekskul tersebut ada beberapa ekskul yang sudah menolehkan prestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten. Untuk di tingkat nasional seperti karate sudah pernah menjuarai beberapa event-event karate di tingkat nasional. Kemudian kemarin beberapa waktu yang lalu ekskul IT Club sudah menjuarai lomba poster di tingkat Provinsi Jawa Barat, memperebutkan piala Gubernur Jawa Barat. Kemudian ada juga beberapa yang di tingkat kabupaten seperti ekskul Paskibra sudah bisa mengirimkan utusannya menjadi pasukan pengibar bendera di tingkat kabupaten, dan tentu juga di tingkat kecamatan mereka juga sudah bisa mengumpulkan, bisa mengikuti kegiatan Paskibra di tingkat kecamatan. Itu beberapa hal yang bisa disampaikan terkait prestasi-prestasi yang ada di SMA Negeri 1 Tanjung Halang yang berada di bawah pembinaan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Tentunya saya sebagai pembina OSIS bertanggung jawab kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan untuk membina ekskul-ekskul tersebut menjadi lebih maju dan menjadi berprestasi. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Sanjaya, sarjana ekonomi. Bapak lahir di Bogor 48 tahun yang lalu. Bapak tinggal di sekitaran sekolah, tepatnya di Kampung Kandang Panjang, RT 1 RW 3, Kelurahan atau Desa Tanjung Halang, Kecamatan Tanjung Halang. Ya, kebetulan Bapak diamanahi untuk menjadi Wakasek bidang humas atau kehumasan. Artinya berbicara tentang hubungan, bagaimana hubungan ke dalam, hubungan ke luar, yang sifatnya adalah internal dan eksternal. Itu menjadi bagian tugas daripada kehumasan yang Bapak pegang. Pada prinsipnya, ya, atau prinsip yang Bapak angkat, yang Bapak selalu pegang adalah harmonisasi di antara hubungan. Ya, sekali lagi, di kehumasan itu ada tugas dan fungsinya. Kebetulan diberikan amanah untuk menjadi Wakasek untuk menangani tugas internal dan eksternal. Di pesan Bapak, ingat dan selalu ingat, jangan pernah tahu dan jangan pernah cari tahu apa itu narkoba. Goodness. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Andika Ditya. Saya lahir di Jakarta 29 Maret 2007. Saya merupakan siswa SMA Negeri 1 Tanjung Halang, angkatan 31 yang akan lulus di tahun 2025. Saya berprestasi di bidang non-akademik, yaitu di bidang karate. Saya menyukai karate dari kecil, lalu saya terus berlatih hingga akhirnya saya mendapatkan berbagai kejuaraan, yaitu juara 3 USN tingkat kabupaten 2024, juara 2 Kasal Cup di tahun 2024, dan yang terakhir juara 3 Kejurda Inkai di DKI Jakarta.
Dari karate ini, saya mendapatkan banyak prestasi dan dapat membangun relasi serta mengantisipasi saya dalam kejahatan. Karena karate ini untuk membela diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selama saya sekolah di SMA Negeri 1 Tajur Halang ini, saya sangat bahagia dan saya bisa menambah wawasan serta ilmu yang bermanfaat, dan saya juga bisa menambah prestasi-prestasi saya di bidang non-akademik, yaitu karate. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga sekolah ini bisa mendukung siswa-siswi berprestasi di bidang non-akademik maupun akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denisha Bibi Mayani, lahir di Tangerang 10 Juli 2007. Saya merupakan siswi SMA Negeri 1 Tajur Halang yang berprestasi di bidang non-akademik, yaitu Paskibraka. Paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka yang ditugaskan untuk mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk menjadi anggota Paskibraka, saya menyiapkan fisik, mental, nilai akademis, dan harus mengikuti seleksi yang panjang serta ketat. Benefit yang saya dapat untuk menjadi Paskibraka itu menjadikan saya lebih mandiri, berjiwa kepemimpinan, dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sekian yang bisa saya paparkan, semoga sekolah ini bisa terus mendukung bagi siswa-siswi yang mau mencapai prestasinya di bidang non-akademik maupun akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh semangat dan komitmen, SMA Negeri 1 Tajur Halang terus melangkah maju untuk mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan zaman. Kami percaya bahwa setiap langkah adalah investasi untuk masa depan, di mana pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan dan prestasi, tetapi juga tentang nilai moral serta berkarakter mulia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Bersama kita berinovasi, melangkah, dan mencapai masa depan demi mewujudkan cita-cita besar untuk menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang gemilang.